Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wahid Arofiki, NIM 19060260058 dari kelas Sosiologi 3B. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai uji distribusi normal dan regresi linear sederhana guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika dosen pengampu Ibu Azizah. Selanjutnya kita beralih ke Excel. Kita ambil datanya dulu, kita blok datanya, dan kita blok datanya, kita copy, langsung kita masukkan ke SPSS master. Ya, kita beralih ke variabel view. Kita ganti variabelnya menjadi ekonomi, dan bawahnya kita ubah pendidikan. Kita ubah desimalnya menjadi 0 biar genap hasilnya. Kita ubah measurement-nya ke scale. Kita ke data view. Selanjutnya kita uji normalitas. Analyze, klik regression linear. Kita masukkan ekonomi ke independen karena mempengaruhi, dan pendidikan kita masukkan ke independen karena dipengaruhi. Kita cek dulu udah benar. Ini kita checklist ininya, save tadi kita checklist ke unstandardized, continue. Muncul datanya. Langsung kita hapus dulu datanya karena ini belum terlalu penting. Kita beralih ke data editor lagi. Kita klik analyze, klik ke non-parametric test, negasi dialogs, ke sampel KS. Kita ubah ininya unstandardized ini ke sini. Jangan lupa normalnya kita checklist karena kita akan melakukan uji normalitas. Klik OK. Terus data one simple Kolmogorov-Smirnov test ini kita akan tampilkan di PPT. Bisa dilihat dalam PPT ini, tabel ini menunjukkan nilai signifikansinya 200 atau 0,02, dan dalam pengujian ini saya menggunakan alfa sebesar 0,05. Karena nilai signifikannya kurang dari alfa, 0,02 kurang dari 0,05, maka dalam pengujian ini residual data berdistribusi normal. Maka dari itu saya akan melanjutkan kita buka lagi ke SPSS-nya. Langsung kita hapus dulu outputnya. Ini kita hapus dulu. Kita beralih ke data editor lagi. Klik analyze, regression, linear. Terus udah di sini benar. Klik statistik, Ctrl V dan HTML-nya diklik, continue, ke save, dihapus checklist-nya, continue. Semuanya sudah, klik OK, muncul bagian regresinya.
Tabel-tabel yang akan digunakan selanjutnya adalah 3 tabel, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Dari keempat tabel di sini akan kita ambil 3 tabel, yaitu tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Model summary, ANOVA, dan koefisien akan kita masukkan ke dalam PPT. Untuk penyusunan model regresi, dalam hal ini kita masukkan tabel koefisien. Bisa dilihat di sini ada rumus Y sama dengan B0 ditambah B1X, di mana Y sama dengan pendidikan dan X adalah ekonomi. Pengolah data menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. Ini hasilnya. Bisa dilihat di tabel koefisien. Dalam presentasi ini ditunjukkan nilai C atau koefisien sebagai B0 yang berjumlah 234,365, dan untuk ekonomi sebagai B1 1,191. Dan di sini lihat, sehingga model regresi adalah B0 tambah B1X. Y sama dengan 234,365 ditambah 1,191. Atau pendidikan sama dengan 234,365, ekonomi 1,191. Penyusunan model regresi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi model. Apakah pengaruh ekonomi terhadap tingkat pendidikan? Kita langsung beralih ke SPSS terlebih dahulu. Ini kok macet ya? Bentar. Oh iya, kita akan menggunakan tabel ANOVA. Dalam uji signifikasi model ada hipotesis. Terdapat hipotesis terdiri dari 2 bagian. H0 tidak terdapat pengaruh variabel X ekonomi. H1 terdapat pengaruh variabel X ekonomi terhadap variabel Y pendidikan. Yang B taraf signifikansi alfa. Alfa sama dengan tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi, 1% atau 5%, bebas sesuai keinginan peneliti. Semakin kecil alfa, semakin baik. Pengujian ini menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya C, statistik uji. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil sebagai berikut. Di mana hasil signifikansi di tabel ANOVA ini berjumlah 0,276. Terus selanjutnya kita ke kriteria uji. K0 ditolak karena nilai sig A. Kesimpulannya,
H0-nya ditolak karena nilai sigma lebih kecil daripada nilai alfa 0,05 yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X ekonomi terhadap variabel Y pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke uji signifikansi model. Karena masih data yang sama, maka uji signifikansi model ini mengenai apakah pengaruh ekonomi terhadap tingkatan pendidikan. Di dalam uji signifikansi model ini ditentukan menggunakan tabel ANOVA dari hasil output SPSS yang tadi. Dalam uji signifikansi model terdapat hipotesis yang terdiri dari dua bagian, yaitu H0 dan H1. H0 tidak terdapat pengaruh variabel X ekonomi terhadap variabel Y pendidikan. Sedangkan H1 terdapat pengaruh variabel X ekonomi terhadap variabel Y pendidikan. Selanjutnya, taraf signifikansi atau alfa. Alfa yaitu tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi. Singkatnya, alfa adalah tingkat kesalahan, yaitu 1% atau 5% bebas sesuai keinginan peneliti. Semakin kecil alfa, semakin baik. Pengujian ini menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya, statistik uji. Pengolahan data menggunakan bantuan SPSS memperoleh hasil sebagai tabel berikut ini. Tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini digunakan adalah bagian sig atau signifikansi. Bisa dilihat bahwa nilai signifikansi dalam tabel ANOVA ini berjumlah 0,0276. Terus kita masuk ke kriteria uji. H0 ditolak karena nilai signifikansi kurang dari nilai alfa, dan kita dapat ambil kesimpulan H0 ditolak karena nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa atau 0,0276 lebih kecil daripada 0,05 yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X ekonomi terhadap variabel Y pendidikan. Singkatnya, ekonomi dapat mempengaruhi pendidikan. Seperti itu, teman-teman. Karena uji signifikansi boleh mengaruh, maka kita akan melakukan pengujian yang selanjutnya. Kita masuk ke perhitungan R-square koefisien determinasi. Dalam perhitungan kali ini merupakan perhitungan yang terakhir. Perhitungan ini merupakan pengujian terakhir. Dalam pengujian ini menggunakan tabel model summary dari pengolahan SPSS output yang tadi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat R-square terdapat nilai 0,084. Ini maksud
ditemukan hasil 01,9%. Dan terdapat R-square 0,084. Dan 98,1%-nya hasil dari 100% dikurangi 0,9%. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Faktor lainnya mungkin dapat dari kemiskinan atau tingkat pengangguran, atau dapat kita pekerjaannya juga bisa. Cukup sekian dari saya. Kalau ada banyak perkataan yang kurang benar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.